Jokowi lapor Mas Roy Suryo, oke, bagus, dan publik akan segera melihat sebenarnya siapakah yang berada di pihak yang benar. Kita akan bahas soal ini di Bukan Partai Politik, sebuah ruang publik, sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat kita belajar bersama untuk meninggikan kemampuan kita berargumentasi, bukan bersuara, meninggikan suara, apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion, but argument. Ya, teman-teman, pada akhirnya Pak Jokowi dengan berat hati harus melaporkan. Keputusan untuk melaporkan tentang pihak-pihak yang selama ini ya mengaduk-aduk, mengolah-olah, ya, membawa, menyeret-nyeret keyakinan publik ke arah yang menurut beliau itu sudah perlu diluruskan. Akhirnya beliau memutuskan untuk memberikan pelaporan. Karena tentu kita tahu bahwa Pak Jokowi ya akan membawa, memproteksi masa depan keluarganya, karena bagaimanapun juga apa yang dilakukan selama ini oleh pihak-pihak yang meragukan tentang jati diri, ya keaslian dari ijazah itu, ya berpotensi untuk membunuh masa depan atau karakter dari anggota keluarga, termasuk beliau, bahkan dalam konteks lingkup yang lebih jauh lagi, yaitu ya pembunuhan karakter secara internasional, ya artinya membungkam, menghancurkan, ya membuat nama baik itu hancur berkeping-keping. Karena kita tahu sekali lagi ada peribahasa dari Timur Tengah yang mengatakan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada harta benda, ya dari semuanya. Karena itu Pak Jokowi sudah pada akhirnya mengambil sebuah keputusan yang harapannya sebenarnya kita berharap tidak sampai di sana, karena bagaimanapun juga kita tahu betapa lemahnya argumen yang dibangun oleh Dr. Rismon, Dr. Suryo, dan Dr. Tipa, dan yang lain-lain di seputar tentang persoalan ijazah Pak Jokowi. Ya, orang diam itu bukan berarti dia salah. Orang diam itu karena ya seringkali menghormati. Ya, ada peristiwa tentang seorang pendekar sabuk putih suatu waktu ditantang oleh orang-orang yang menganggap dirinya jauh lebih pendekar dari diri sang pendekar putih ini. Ketika dia masuk ke wilayah tempat di mana pendekar ini bermukim, ya pendekar dari luar ini kemudian mencari, menantang pendekar yang ada. Dan ketika mereka berhadapan, ya dia mengatakan bahwa Anda katanya pendekar yang paling hebat. Karena itu kita bertarung sampai habis-habisan. Dan kita lihat siapakah yang lebih hebat dari kita, ya, siapa yang lebih jago. Pada akhirnya kemudian orang sedang menanti apakah betul bahwa pendekar yang selama ini mereka tahu adalah pendekar. Tapi kaget, ternyata sang pendekar ini pada akhirnya menolak untuk bertempur, ya. Dan kemudian ditantanglah oleh para pendekar yang menantang dari luar untuk mengatakan, kalau memang engkau bukan pendekar, engkau merangkak di bawah kakiku, ya. Dan ternyata orang kaget. Pendekar itu merangkak di bawah kaki, dan puaslah hati penantang ini dan kembali ke kampung halamannya dengan suatu pikiran sudah memenangkan pertarungan. Dan orang yang ada di sekitar itu di kampung itu mengatakan, pendekar, kenapa engkau kemudian bersikap seperti itu? Karena kami tahu Anda sebenarnya pendekar. Apa yang dilakukan oleh sang pendekar? Apa yang dikatakan? Dia mengatakan bahwa jauh lebih baik saya merangkak asal nyawa mereka terselamatkan. Nah, ini sebuah kerendahan hati yang dimiliki oleh sang pendekar. Dalam hal ini, Pak Jokowi sebenarnya sudah merangkak, ya, sudah merangkak, ya, membiarkan diam, dituduh, dihina dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang menantang itu tidak pernah merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah kelewatan, ya, bisa membunuh karakter Pak Jokowi dan sebagainya. Tidak banyak yang dituntut oleh Pak Jokowi, ya, sebenarnya adalah beliau berusaha untuk mengatakan sudahlah, kan UGM sebagai penerbit itu sudah mengatakannya, itu asli. Kawan-kawan sekuliah sebangku, ya setanah airnya, maksudnya setanah air di Fakultas UGM itu mengatakan mereka hidup bersama-sama dengan Pak Jokowi selama berkampus, berkuliah di UGM. Kurang apa lagi, ya, seperti itu. Dan ini menarik, ya, buat kita untuk mengatakan bahwa pada akhirnya kalau kita kembali ke cerita tadi, itu pendekar datang lagi, nggak puas gitu, menantang lagi gitu. Pokoknya kami tidak puas, harus ada yang selesai, harus ada yang korban, harus ada yang mati dan sebagainya. Ya, pada akhirnya sang pendekar itu harus mengatakan, ya, saya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi saya harus melakukan sesuatu yang harus dilakukan.
maka sidang peradilan untuk membuktikan siapa yang memang mengantongi kebenaran itu harus digelar. Dan menurut saya, sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan, saya bisa keliru, tetapi berbasis pada analisis-analisis data yang ada, bukan data seperti yang disampaikan oleh Dr. Rismond, ya. Saya sangat yakin bahwa ya, penantang Pak Jokowi itu akan menderita kekalahan yang sangat hebat. Karena tidak ada data, tidak ada perspektif apapun yang bisa diunggulkan oleh Roy Suryo dan Dr. Rismond selain suatu kesalahan-kesalahan di dalam mempersepsi suatu ketidakbenaran seperti seolah-olah sebagai suatu kebenaran. Pak Jokowi sedang mengendarai angin, mengendarai ombak, dan kita tahu bahwa seorang Jokowi akan kembali muncul sebagai pemenang di kasus ijazah. Dan apa yang terjadi? Kompensasi dari kemenangan Pak Jokowi itu akan melambungkan Pak Jokowi melenting lebih jauh lagi. Seperti anak panah yang ditarik mundur ke belakang dan dilesatkan. Dan Pak Jokowi akan melesat kembali, ya, akan memimpin Indonesia. Karena sejatinya seorang pemimpin itu tidak butuh posisi. Seorang pemimpin itu dia berbicara tentang visi, dia berbicara tentang sistem nilai yang dia anut. Dan kita yakin bahwa banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak menyukai Pak Jokowi untuk menumbangkan Pak Jokowi, untuk membuat menghempaskan Pak Jokowi, menghempaskan. Ini seperti bola pingpong yang tidak disadari oleh lawan-lawan politik. Semakin dia dihempas, dia melenting lebih tinggi. Ini yang biasa juga cocok dalam pemahaman tentang yang semakin dibabat, dia semakin merambat. Ya, paling tidak orang tidak menyangka bahwa apa strategi politik yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu sungguh-sungguh tidak disadari. Bagaimana membuat lawan-lawan politik Pak Jokowi berada pada satu titik kelengahan, ya, percaya pada satu bayangan kebenaran yang sebenarnya bukan sebuah kebenaran. Dan semakin hari diolah, semakin orang melihat titik kelemahan-kelemahan argumentasi yang disampaikan. Bahkan kita sudah mulai menyimak bahwa para ahli-ahli dari berbagai macam sudut pandang mengemukakan pendapatnya, dan tidak ada ruang bagi Dr. Simon dan Roy Suryo dan Dr. Tipa untuk memenangkan pertarungan di pengadilan. Dan tentu kita tahu pada akhirnya, semoga saja ya sebelum, ya kalau masih bisa, ya undur-undurlah dari itu, minta maaflah di hadapan publik dan sebagainya. Tapi kalau merasa yakin, ya pengadilan itu adalah tempat terbaik untuk membuktikan. Tetapi ingat, ya zero sum atau katakanlah sebuah mekanisme permainan, bukan permainan ya, mekanisme tentang peradilan itu pada akhirnya akan menjatuhkan hukuman siapa yang bersalah dan siapa yang tidak bersalah. Yang tidak bersalah dibebaskan dan mendapatkan apresiasi publik, yang salah pada akhirnya harus menanggung konsekuensi dari suatu ya upaya-upaya yang sebenarnya beresiko dan tidak baik bukan hanya bagi diri sendiri tapi bagi keluarga dan bagi bangsa negara. Kalau Pak Jokowi sekali lagi harus melaporkan itu, tentu bukan bicara hanya kepentingan menyelamatkan diri ya, masa depan anak cucu, masa depan keluarga Pak Jokowi, tapi martabat bangsa dan negara ini dipertaruhkan dengan pelaporan itu. Dan saya yakin orang yang memiliki ijazah asli palsu tidak akan berani datang ke pengadilan melapor. Nah, di posisi ini ya sebenarnya sudah jelas ketika Pak Jokowi berani memberikan laporan tentang status ijazahnya, maka saya kira itu sudah palu hakim sudah dijatuhkan bahwa Pak Jokowi tidak bersalah dan automatically yang lain akan mendapatkan konsekuensi. Analisis saya bisa salah, ya, tapi mudah-mudahan kalau bisa ada mediasi, ada negosiasi, ada kompromi, ya, untuk ini. Tapi kalau tidak bisa, ya kita anggap peradilan adalah mekanisme yang adil bagi semua pihak. Kita tunggu, ya, pagelaran tentang peradilan yang akan digelar, bukan partai politik.